Bismillahirrahmanirrahim. Itu HP-nya satu lagi, Mbak, punya Abing. Watashabul wasito ma'mulul khobar, ya. Maksud ma'mulal khobar. Wal fasla wasman halla qablahul khobar. Watashabu lan barengake apa lam ibtida alwasito ing lafad kang nengah-nengahi ma'mul al khobar yo ma'mule khobar wal fasla lan ing domir fasl, domir munfasil wasman lan ing isim hala kang manggon opo al khobaru khobar qoblahu ing dalem sadurunge isim. Oke, sekarang kita masih membahas tentang lam ibtida. Tadkhulu lamul ibtida ala ma'mulil khobar. Khobar punya makmul, ya. Khobar punya makmul. Makmulnya khobar itu bisa kemasukan lam ibtida. Contoh, ya nanti contohnya nanti ya. Idza tawassata bainal ismi wal khobar, apabila makmulnya khobar itu berada di tengah-tengah antara isim dan khobar. Ini ya udah kebaca. Inna Zaidan la ta'amaka akilun. Inna Zaidan la ta'amaka akilun. Mana makmulul khobar? Nah, ini berada tawassut, berada di tengah-tengah antara al ismu wal khobaru inna. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Dibaca nggak ya, maksudnya terlalu panjang kadang-kadang. Gak apa-apa wis. Wayam bagi ayyakun al khobaru hina idin mimma yasihhu dukhulul lami alai. Dengan catatan sebaiknya khobarnya pun berupa kalimat yang layak untuk kemasukan lam ibtida. Kan ada ketentuannya kemarin. Kalau khobarnya itu berupa fi'il madi tanpa qad, maka nggak bisa kemasukan lam ibtida. Satu lagi, apabila khobarnya itu berupa nafi, maka nggak bisa kemasukan lam ibtida. Ngerti ya gitu ya? Oke. Jika khobarnya itu tidak layak untuk kemasukan lam ibtida, maka akan nular ke makmulnya khobar. Makmulnya khobar pun nggak bisa. Oke, sekarang kita coba lam ibtida dibuang. Inna Zaidan ta'amaka la'akilun. Khobarnya inna bisa kemasukan lam ibtida kan? Bisa.
maka ya la ta'amakanya pun bisa, tapi bukan berarti dua-duanya gitu loh maksudnya. Ya, gitu. Yang nggak bisa begini. Inna Zaidan la ta'amaka akala. Nah, ini nggak bisa. Ngerti ya? Kalau ada kalimat yang seperti ini yang mana khobarnya inna itu tidak layak untuk kemasukan lam ibtida, maka makmul daripada khobarnya pun tidak bisa kemasukan lam ibtida. Jadi nggak boleh inna Zaidan la ta'amaka akala, tuh nggak boleh. Inna Zaidan ta'amaka akala, paling begitu udah. Saya mau masukin lam di ta'amaka, nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Karena khobarnya innanya nggak bisa kemasukan lam. Kenapa khobarnya la inna nggak bisa kemasukan khobar? Karena berupa fi'il madhi yang tidak bisa kemasukan qad. Sekarang bisa nggak? Inna Zaidan la ta'amaka qad akala. Boleh nggak begini? Boleh. Paham ya begitu ya? Nah, sekarang ulang lagi. Inna Zaidan la ta'amaka lala gini. La akilun. Kira-kira benar nggak kata-katanya? Salah. Kenapa demikian? Karena khobarnya tidak bisa kemasukan lam ibtida karena manfi. Maka kalau khobarnya demikian, ininya pun nggak boleh kemasukan lam ibtida. Artinya begitu ya. Nah, kita lanjut. Kama masalna, seperti yang telah kami contohkan, fa in kanal khobaru la yasikhu dukhulul lami alaih, apabila khobarnya itu tidak layak dimasuki lam ibtida, lam yasihha dukhuluha 'alal ma'mul, maka tidak layak juga lam ibtida itu masuk pada ma'mul. Kama sebagaimana idza kana al-khabaru fi'lan madhiyan mutasarrifan ghairu makrunin biqad, apabila khobarnya inna itu berupa fi'il madhi mutasarrif yang tidak diiringi dengan qad, lam yasihha dukhulul lam 'alal ma'mul, maka tidak pantas kemasukan lam ya pada ma'mulnya. Seperti ini nih. Nah, ya. Seperti inna Zaidan ta'amaka akala. Ini kan berarti mutasarrif fi'il madinya. Ya kan? Fi'il madi jelas ini mah. Kemudian dia punya makmul nih, makmulnya itu mendahului amilnya. Makmulnya mendahului amilnya. Maka tidak boleh ta'amaka dikasih lam ibtida. Kenapa? Karena makmulnya aja nggak bisa kemasukan lam ibtida. Arti ya? Maka ta'amakanya pun nggak bisa kemasukan lam ibtida. Karena tidak dibarengi dengan qad. Fala taqul, maka kita jangan pernah mengatakan inna Zaidan la ta'amaka akala. Nggak boleh. Tapi wa ajadzalik ba'duhum gitu. Biasa kan begitu mah. Udah kita ikutin Imam Malik aja. Bukan Ibnu Aqil yang akan jadi panutan kita sekarang nih, tapi Alfiyahnya, bukan Ibnu Aqil yang jadi panutan kita sekarang, tapi Ibnu Maliknya. Wa ajaza dzalika ba'duhum. Wa inna maqala al-musannif, adapun Imam Ibnu Malik mengatakan wa tashabul wasito ayil mutawassito tanbihan ala annaha la tadkhulu 'alal ma'mul. Maksud daripada Kiai Musannif mengatakan tashabul wasit, ya, tashabul wasit yang namanya lam ibtida itu boleh berada di tengah-tengah, itu berarti menegaskan tanbihan ala annaha, bahwasanya lam ibtida la tadkhulu itu tidak masuk, nggak boleh masuk alal ma'mul pada ma'mul idza ta'akhkhara, apabila khobarnya itu diakhirkan. Fala taqulu,
Inna Zaidan akilun la ta'amaka. Ini persepsinya Imam Ibnu Aqil. Persepsinya Imam Ibnu Aqil. Kenapa harus ada kata-kata watashabul wasita ma'mulal khobar? Itu berarti makmulnya khobar bisa ketularan sama khobarnya. Boleh kemasukan lam ibtida sama seperti khobarnya. Boleh apabila makmul khobar itu berada di tengah-tengah antara isim dan khobar. Tapi idza ta'akhkhar, apabila makmul khobarnya berada di akhir, maka nggak bisa, gitu loh. Ini persepsi Imam Ibnu Aqil. Jadi nggak bisa mengatakan inna Zaidan akilun lalu la ta'amaka, gitu nggak boleh. Kalau inna Zaidan akilun ta'amaka ya jelas ini mah, boleh kan? Boleh sekali. Pelajaran-pelajaran ibtida udah. Inna Zaidun akilun ta'amaka jelas, boleh. Tapi kalau inna Zaidun akilun la ta'amaka nggak bisa. Tapi kan khobarnya ini bisa kemasukan lam ibtida. Ya, khobarnya bisa kemasukan lam ibtida, maka makmul khobar pun bisa kemasukan lam. Asal syaratnya khobarnya makmul berada di tengah-tengah. Maunya tuh begitu gitu. Jadi maunya inna Zaidan la ta'amaka akilun. Begitu ya. Tapi wa asy'ara qauluhu, ucapan beliau memberitahu bi annal lama, bahwasanya lam ibtida idza dakhalat, apabila masuk alal ma'mulil mutawassit, pada makmulnya khobar yang berada di tengah-tengah, la tadkhulu alal khobar, maka tidak bisa masuk pada khobar. Fala taqulu, maka jangan kau berkata inna Zaidan la ta'amaka la akilun. Arti ya, dua-duanya nggak bisa. Ulangi, bi annal lam ibtida idza dakhalat, apabila masuk alal ma'mulil mutawassit, pada makmul yang berada di tengah-tengah, maka lam tersebut pun la tadkhulu alal khobar, nggak bisa masuk pada, artinya nggak bisa dua-duanya dikasih lam gitu. Fala taqul, maka jangan mengatakan inna Zaidan la ta'amaka la akilun. Wa dzalika min jihatin annahu, itu pun dari arah di mana annahu khassasa dukhulal lam bi ma'mulil khabaril mutawassit, bagi seseorang atau bagi ulama yang mengkhususkan masuknya lam ibtida terhadap makmul khabar yang berada di tengah-tengah. Wa qad sumi'a dzalik qalilan. Tapi orang Arab selalu menyebutkan tersebut ada, tetapi sedikit. Hukiya min kalamihim anni la yahmadullah la sholih wa asyara biqaulihi wal fasl. Sekarang masuk ke wal fasla. Wa tashabul wasita ma'mulal khobar wal fasla. Sekarang wal fasla ila anna lamal ibtida, memberikan isyarah bahwa lam ibtida tadkhulu, bisa masuk ala domiril fasli, bisa masuk pada domir munfasil. Nahwu inna Zaidan lahuwal qaimu, gitu ya. Mana khobarnya? Al qaimu. Arti ya, khobarnya adalah al. Nah, inna Zaidan satune Zaid, lahuwa yaktine iku utawi Zaid iku al qaimu wong kang ngadeg. Atau inna Zaidan satuhune Zaid lahuwa yo utawi Zaid iku al qaimu wong kang ngadeg. Qala Allah Ta'ala inna hadza lahuwal qasasul haq, ini adalah cerita yang nyata.
Terus kita langsung wal qassu dhamirul fasli khabar wasli kali wa illam tati bi tahmil ayyakun al qa'im sifatan li zaidin wa ayyakun al khabar falama ataita bihuwa ta'ayyana ayyakun al qa'im khabaran an zaidin wa syartu dhamiril fasli ayatawassatu bainal mubtada wal khabar. Naw zaidun huwa qa'im ay bainama ay bainama asluhul mubtada wal khabar ila terus mana ini. Nah sekarang wa asyara bi qaulihi wasman halla qablahul khabar. Ada 3 berarti ya. Pertama adalah lam ibtida masuk pada ma'mulal khabar al-wasit. Yang kedua lam ibtida masuk pada al-faslah dhamir munfasil. Lam ibtida yang ketiga masuk pada wasman halla qablahul khabar. Ketemu nih. Ila anna lamal ibtida menunjukkan bahwa lam ibtida tadkhulu alal ismi masuk pada isim idza ta'akhkhara 'anil khabar apabila isimnya itu didahului oleh khabar gitu ya. Kata-katanya idza ta'akhkhara 'anil khabar apabila isimnya ya, gimana sih terjemahannya? Idza ta'akhkhara 'anil khabar. Apabila isimnya terakhiran daripada khabarnya. Kan nggak enak kan terjemahannya kan? Idza ta'akhkhara apabila isimnya terakhiran. Maka yang enak adalah apabila isimnya didahului oleh khabar. Gitu loh maksudnya. Salah terjemahannya salah. Tapi kalau terjemahannya yang terletak gimana? Idza ta'akhkhara apabila khobarnya itu berada di akhir setelah isimnya berada di akhir setelah khobar palingnya. Contoh nahwu inna fid dari la zaidan. Arti ya? Boleh begitu tuh. Itu maksud daripada wasman isim halla qablahul khobar yang mana khobarnya itu menempati sebelum isim tersebut. Ngerti begitu ya? Qala Allah Ta'ala wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa inna laka lan satuhune iku kaduwe sira la ajron. Apa yektine ganjaran. Itu. Ghaira mamnunin kang ora den arep-arep. Ghaira mamnunin kang ora den arep. Ngerti ya? Wa tashabul wasita ma'mulal khabar. Ini kita bicara tentang apa ini? Lam ibtida. Lam ibtida bisa masuk pertama pada ma'mulnya khabar. Wa waslu ma bidhil hurufi mubtilu imalaha wa qad yubaqal amalu. Wa wasluma lan utawi nemuake ing mazaidah bidil hurufi kelawan ikilah piro-piro huruf iku mubtilun batalake ikmalaha ing ngamalake piro-piro huruf. Wa qad yubaqqalan terkadang den tetepake opo al amalu amal. Baik. Maksudnya adalah idza tasalat ma ghairul mausulati apabila bukan ma mausul tapi kok nyambung. Bukan ma mausul. Bukan ma mausul kok nyambung bi anna wa akhawatiha dengan anna dan teman-temannya anna kafatha anil amal. Maka enggak usah. Kafatha maka ya kalau terjemahannya telak nih kafatha anil amal. Kafatha anil amal. Maka mak tersebut mencukupi dari amalnya si Ina tadi. Ngerti nggak maksudnya? Artinya apabila ada ma ittasolat ya disambung oleh Ina dan teman-temannya ka'annama, innama, lakinnama, ngerti kan itu? Tapi bukan ma mausul. Gitu loh. Maka kafatha anil amal. Si ma itu mencegah amalnya Inna dan teman-temannya. Ngerti ya?
illa laita, kecuali laita. Berarti laita mah. Fa inna yajuzu fiha al-i'mal wal ihmal. Untuk laita boleh i'mal beramal, boleh ihmal. Apa arti ihmal? Enggak beramal. Fataqulu innama zaidun qaimun. Enggak bisa innama zaidan qaimun. Loh, zaidunnya kan jatuh setelah inna. Iya. Sudah diblokir sama ma. Artinya sudah diblokir sama ma. Wala yajuzu nasbu zaidin. Enggak boleh zaidnya dibaca nasab. Wa kadzalika annas, bagaimana annama wa ka'annama walakinna lakinnama la'allama. Wa taqulu laitama zaidun qaimun, begitu juga laitumu zaidun qaimun. Wa in syi'ta nasabta, kalau mau engkau nasabkan zaidan, fakulta laitama zaidan qaimun. Jadi untuk laita khusus ya. Kalau laita maka boleh i'mal dan boleh ihmal. Ya tapi biasa intermezzo mah. Wa zahiru kalamil musannif rahimahullahu taala annama ini tasolat, bahwasanya ma apabila ketemu bihadihil ahrufi, dengan huruf-huruf ini, amil-amil ini, kafatha anil amal, maka tidak bisa beramal, maka mencukupi dari amal gitu maksudnya. Wa qad tu'malu terkadang bisa qalilan, tapi sedikit begitu. Wa hadza madhhabu jama'ati minan nahwiyyin. Gitu ya. Minan nahwiyyin. Wa kafa wa haka al-ahfash wal kasai. Contohnya innama zaidan qaimun. Tapi itu qalil. Lebih baik sih emang masih gini. Belajar Ibnu Aqil itu anak-anak biar kita memperinci antara perbedaan pendapat saja, kan gitu ya. Ada yang boleh, ada yang, tapi kalau tidak mau puyeng ya belajarnya Imam Ibnu Malik aja, Ibnu Malik. Alfiyahnya aja wis. Apa kata Alfiyah saya mah. Nah, setelah Alfiyahnya nanti hatam bagus, baru belajar Ibnu Aqil. Oh, ternyata boleh, oh ternyata enggak, ternyata boleh gitu aja. Paling begitu aja sih Ibnu Aqil tuh. Umum gini mah. Nah, nanti apakah berefek pada kehidupan kita? Ya, berefek pada kehidupan kita. Bahwa kita pun, perempuan itu cengengan, tapi ada yang tegar. Ngerti kan begitu ya? Umum itu mah. Perempuan tuh cengengan, tapi ada yang tegar. Misal. Kalau kalau khobarnya nggak bisa kemasukan lam, apalagi makmulnya bapaknya memang kono sama anak. Ngerti kan, bapaknya memang kono sama anaknya gitu loh. Maksudnya ya enaknya ngaji Alfiyah tuh bisa meresapi banyak kehidupan bagi yang mikir. Kalau mikirnya cuma nahwu sorop doang ya begitu akhirnya. Tapi kalau nak mikirin, oh berarti begini ya, perincian itu gini begitu. Seperti halnya kita kalau bicara ya harus punya referensi, harus berdalil, harus apa, itu semuanya diajarkan. Oh berarti kita punya dasar ya, ini dasarnya, ini ibaratnya. Jadi orang yang sudah ngaji Alfiyah harusnya kalau bicara tuh nggak sembarangan. Bicara tuh nggak sembarangan. Terlalu tidak apa namanya? Tidak fonis. Umumnya nih gitu tuh. Wakal di pondok, rajin di pondok, khidmah di pondok tuh umumnya hatinya seneng. Gak harus punya uang banyak, ya hatinya legowoan. Tapi ada aja kadang-kadang gitu, wis ngabdi bener-bener apa umai cuma sepetak tuh ada. Ada masalah apa ini? Wallahu a'lam. Begitu juga kadang-kadang orang bandel di sekolahan yang rapotnya merah. Kalau secara nurani dan naluri sih nggak bisa nih orang nih, pinter enggak pengen cari duitnya gimana. Tapi karena rezeki itu innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajalu. Ya akhirnya meskipun duduknya di belakang, di pojokan, nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah dengerin guru jelasin, tapi kadang-kadang jadi apa gitu. Yang ranking 1 yang di depan duduk malahan daftar kerja nggak diterima-terima, malahan kerja nggak diterima-terima, dan itu tuh
sudah banyak kejadian. Ini hal umum ya, ini hal umum. Tapi secara konsep ya, kalau pengen berhasil jalannya begini. Kalau pengen ini jalannya begini. Kalau ngikutin jalan tuh enak. Kalau ngikutin jalan tuh enak. Jadi wawaslu mabidil hurufi mubtil itu artinya apabila huruf-huruf tersebut itu tersambung dengan ma mubtil i'malaha, maka amalnya itu batal. Waqad yubaqqal amalu, tapi terkadang ada yang masih bisa beramal. Was-shahih, yang benar, al-madhabul awal, madhab yang pertama. Wa huwa annahu la yu'malu minha, bahwa dari teman-temannya inna itu tidak bisa beramal ma'ama bersama la ama illa laita, kecuali laita. Wa amma hakahul ahfash, adapun apa yang diceritakan oleh Imam Ahfash wal Kasai dan Imam Kisai, fasyadzun, maka itu dianggap syadzun, jarang terjadi. Wallahu a'lam.